Theo lama sekali, tidak seperti biasanya. Ah, itu dia. Theo, Theo, sebelah sini. Maaf menunggu lama. Jalan macet total. Ada demonstrasi di mana-mana. Ada demo lagi. Bagaimana lagi? Dengan adanya krisis ekonomi, situasi mereka semakin memburuk. Hanya kali ini bukan masa membuat aparat keamanan kewalahan. Semoga tidak ada korban jiwa seperti demo yang lalu. Ah, sudah. Mending kita nikmati perjalanan kita selama 3 hari ke depan. Leganya bisa liburan. Damai sekali selama 3 hari ini. Gak ada sinyal, peralatan elektronik. Kepalaku nih hampir pecah, tahu gak sih? Setiap hari harus ngeliatin berita yang penuh dengan keluhan dan protes orang-orang itu. Selamat sore, saya Anita yang akan melayani Tuan Stephen dan Madam Faye. Mereka itu pemalas. Tidak mau berusaha dan berjuang. Begitu ada krisis ekonomi, mereka merengek. Selamat menikmati. Kamu duluan aja, gak apa-apa kok. Kamu nikmati aja dulu. Aku mau ke toilet sebentar ya. Cahaya rembulan menerangi lorong-lorong kereta ketika suara teriakan dan kegaduhan dari arah toilet memecah ketenangan kereta. Salah seorang penumpang, Tuan Ben, menjadi yang pertama memeriksa kejadian sebelum penumpang lainnya bergegas keluar dari bilik masing-masing. Bagaimana mungkin? Siapa? Ben, ada apa ini? Kenapa kau tampak seperti orang baru melihat hantu? Mohon maaf Tuan Ben, apakah pelayanan kami kurang memuaskan? Saya Yohan, akan membantu Anda. Diam! Diam kalian semua. Kalian tidak bisa melihat. Lihat. Lihat itu. Apa-apaan ini? Faye, Tuan, tunggu. lepaskan aku anak muda. Faye, dia. Saya mengerti, tapi ini adalah tempat kejadian perkara. Sampai seluruh bukti sudah diamankan, saya mohon Tuan tidak mendekat. Hahaha. Situasi begini, kau masih bisa berlagak seperti polisi? Berani-beraninya? Tuan, jaga nada bicaramu. Theo, saya Detektif Hana dari Kepolisian Pusat. Detektif? Detektif Hana? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan membantu memecahkan kasus pembunuhan Madam Faye. Saya mohon kepada Tuan dan Nyonya untuk kembali ke bilik masing-masing selagi saya mengumpulkan barang bukti. Setelah seluruh bukti yang berada di tempat pembunuhan Madam Faye terkumpul, Hana dan Theo menemui penumpang lainnya. Mereka berkumpul dalam bilik Hana dan Theo untuk mendengar analisa Hana atas kasus ini. Hana perlahan-lahan berusaha untuk memecahkan motif pelaku. Namun, karena belum sempurna, ia tidak menjelaskannya pada siapapun. Kereta tidak bisa berhenti di tengah perjalanan. Karena tidak ada pilihan, maka para pelayan memindahkan bahan makanan ke ruang pendingin lain untuk memberikan tempat bagi jasad Madam Faye. Teman saya, Theo, sedang mengawasi proses ini. Keterlaluan! Ini sungguh... Tuan Stephen, Anda harus tetap fokus. Saat ini keselamatan kita terancam. Detektif Hana, bagaimana analisa Anda? Luka di tubuh Madam Faye dan tanda-tanda yang ada di toilet menunjukkan perlawanan. Maka, ini jelas kasus pembunuhan.
Tapi siapa? Siapa yang mungkin? Ben, bukankah kau yang saat itu berada di depan toilet? Tuan Stephen? Apa maksud Anda? Detektif Hana, Anda harus percaya. Saya tidak melakukannya. Saya... Mohon maaf Tuan Ben, saya tidak bisa memastikan bahwa Anda tidak bersalah. Hasil interogasi para pelayan menunjukkan bahwa mereka bisa bersaksi atas keberadaan satu sama lain. Lalu, segera setelah teriakan terdengar, saya melihat Tuan Stephen dan Nona Casey keluar dari bilik mereka masing-masing. Itulah yang saya maksud. Tidak ada yang bisa bersaksi untukmu, Tuan Ben. Detektif Hana, Anda harus percaya. Saya tidak melakukannya. Tuan Ben, Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak merasa ada keterkaitan antara kasus ini dengan Anda. Lagi pula, saya melihat bahwa motif pelaku lebih rumit dari yang bisa kita duga. Jasad Madam Fay saat ini sudah diamankan. Baiklah. Terima kasih, Theo. Lalu, saat ini apa yang harus kita lakukan? Beristirahat dan waspada. Meski belum ada bukti yang kuat dari kasus ini, ada satu hal yang pasti. Pembunuhnya ada di antara kita. Hentikan, saya mohon. Ah! Tuan Stephen, sadarlah. Nona, Anda lebih baik kembali beristirahat. Saya akan membereskan semuanya dan memastikan Tuan Stephen kembali ke biliknya. Nona Casey, ada apa ini? Sepertinya ulah Tuan Stephen membangunkan kita semua. Detektif Hana, Theo, saya sudah berusaha membujuk Tuan Stephen untuk kembali tidur, tapi... Persetan dengan semua ini. Persetan kalian. Faye. Oh, Faye. Tuan Stephen. Theo, tolong bantu Tuan Stephen kembali ke biliknya. Baik. Sementara itu, tunggu dulu. Di mana Tuan Ben? Tuan Ben? Tuan Ben? Ada apa, detektif? Mungkin Tuan Ben kelelahan dan berhasil untuk tetap tidur, meski ada kegaduhan tadi. Tidak. Firasatku mengatakan ada yang janggal. Tuan Ben, apakah Anda baik-baik saja? Maaf Nona Hana, apabila Anda khawatir, saya bisa membantu membukakan bilik Tuan Ben. Oh, sempurna. Mohon bantuannya, Anita. Tuan Ben! Tuan! Korban berikutnya dari pembunuhan misterius di Anantara Express telah ditemukan, dan korban tersebut adalah Tuan Ben. Menjalankan tugasnya sebagai seorang detektif, Hana kembali mengamankan seluruh barang bukti. Kemudian, demi keamanan penumpang yang tersisa, Hana memutuskan untuk satu bilik bersama Nona Casey, sedangkan Theo dengan Tuan Stephen. Detektif Hana, apakah Anda sudah dapat menebak siapa pelakunya? Untuk itu, saya belum punya bukti yang kuat yang menunjuk pada satu orang. Saya yakin pembunuhnya masih ada di antara kita. Demi menghindari korban berikutnya, itulah mengapa saya memutuskan untuk tidur satu bilik dengan Anda, sementara Theo dengan Tuan Stephen. Agar kita saling menjaga. Dan saling mengawasi. Saya harap Nona Casey mengerti dan tidak tersinggung.
Kita punya waktu untuk beristirahat sebentar. Tetap waspada. Hana, Nona Casey. Theo, ada apa? Hana, korban lain ditemukan. Aku menemukan mereka di lorong dekat ruang pendingin. Ruang pendingin? Demi Tuhan. Tuan Stephen terus-menerus menyebut nama Madame Fay dalam tidurnya. Bagaimana? Ini salahku. Seharusnya aku terbangun ketika Tuan Stephen keluar dari bilik untuk melihat jasad Madame Fay. Kau tidak sadar. Nona Casey, menjual dari Theo. Ada apa? Nona Casey. Anita, seharusnya kau bisa lebih rapi dari ini. Lalu bagaimana dengan Ben? Lihat apa yang kau perbuat pada pria malang itu. Dan kau berani menegurku soal kerapian. Apa boleh buat? Dia pantas mendapatkannya. Mereka semua pantas mendapatkannya. Aku sudah menduga. Tidak mungkin kau tidak menyadari Tuan Stephen keluar dari bilik. Lalu, dengan seluruh penumpang menjadi korban, aku semakin yakin. Tak kusangka. Tidak heran kau menjadi detektif ternama di usia muda. Sayang sekali Johan tidak ada di sini berkat Tuan Stephen sialan itu. Oh Hana, betapa malang nasibmu. Aku tersanjung. Kau masih sempat memikirkan nasibku di sela-sela rencana busukmu. Bagaimana bisa kau melempar kata-kata menyakitkan itu kepada sahabatmu? Rencana busuk? Hah? Lelucon macam apa itu? Bukankah mereka adalah orang-orang busuk? Aku hanya memastikan mereka mendapat akhir yang sesuai. Ketika masyarakat berteriak meminta pertolongan, apakah mereka yang duduk di atas mendengarkan? Mereka justru menghamburkan uang di tengah penderitaan negeri. Apa salahnya aku merancang Anantara Express khusus untuk mereka? Bukankah itu yang mereka inginkan? Nikmati hidup tanpa mempedulikan nasib orang rendahan seperti kami. Kau tidak berhak main hakim. Jangan membicarakan hak dengan kami. Hal tersebut sudah dirampas oleh mereka. Kami hanya melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan, menegakkan keadilan. Theo, bukan begini caranya. Sudahlah Theo. Sia-sia kau menjelaskan padanya. Orang sepertinya tidak akan pernah mengerti. Kita sudah tiba. Waktu kita tidak banyak. Yang lain sudah mempersiapkan rencana selanjutnya. Karena aku masih menghargai persahabatan kita, aku akan memberikan akhir yang cepat untukmu. Akhir. Jangan berharap dengan semudah itu aku akan menyerah. Ini belum berakhir. Ah!